Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 11 dan juga teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, pada video part yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Nah, kalau di pelajaran biologi kelas 11 SMA, ini merupakan bab yang ketiga. Nah, baik, sebelum kita membahas apa itu jaringan hewan, terlebih dahulu kita pahami dulu kompetensi dasarnya atau KD-nya dan juga tujuan pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini, KD yang akan kita bahas yaitu 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Nah, sedangkan KD keterampilannya 4.4, adik-adik juga dituntut harus bisa menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan juga organ pada hewan. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini? Nah, peserta didik dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel penyusun jaringan epitel. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan berbagai macam jaringan ikat dalam tubuh hewan atau manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan jaringan otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan juga otot jantung. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri jaringan saraf. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mengaitkan struktur jaringan dengan letak dan fungsinya dalam tubuh hewan atau manusia. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh adik-adik ketika belajar mengenai jaringan hewan ini. Namun perlu diketahui pada video yang pertama ini atau part yang ke-1 ini, kita hanya membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menganalisis berbagai bentuk dan struktur sel penyusun jaringan epitel. Secara singkatnya, kita hanya membahas jaringan epitel saja. Nah, sebelum kita membahas jaringan epitel, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis jaringan pada hewan, yaitu khususnya vertebrata itu digolongkan menjadi 4 macam, ya, secara umum digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama ada jaringan epitel yang akan kita bahas pada video part yang ke-1 ini. Kemudian yang kedua jaringan ikat, kemudian yang ketiga jaringan otot, kemudian yang keempat jaringan saraf. Nah, baiklah. Nah, kita mulai pembahasannya. Nah, jaringan epitel ini dapat berupa membran atau dapat juga berupa kelenjar. Membran epitel ini tersusun dari sel-sel yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Nah, sedangkan kelenjar epitel berkembang dari permukaan epitel dengan cara tumbuh ke dalam jaringan ikat yang ada di bawahnya. Nah, kurang lebih itulah gambaran mengenai jaringan epitel. Nah, sedangkan jaringan yang berikutnya untuk jaringan ikat. Nah, jaringan ikat tersusun dari bahan intersel atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Jaringan ikat dapat berfungsi sebagai pengikat antar jaringan, pembentuk struktur tubuh, penyimpan energi, pertahanan tubuh, pelindung suatu organ, serta transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan juga limpa. Nah, nanti ke depan di video yang kedua kita akan membahas secara khusus jaringan ikat. Kemudian jaringan berikutnya yaitu jaringan otot. Nah, struktur jaringan otot mempunyai kemampuan berkontraksi untuk melakukan gerakan. Jaringan otot banyak pembuluh kapiler darah untuk memberikan nutrisi dan oksigen, serta mengangkut zat sisa. Di dalam tubuh terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan juga otot jantung. Kemudian jaringan yang terakhir yaitu jaringan saraf.
Jaringan saraf ini tersebar luas di dalam tubuh. Jaringan saraf terdapat banyak pada susunan saraf pusat, yaitu otak, dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Jaringan saraf tentunya berfungsi menerima dan mengolah rangsangan dari lingkungan. Nah, inilah jenis-jenis jaringan yang terdapat pada hewan, ya. Nah, baik, hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas jaringan epitel. Nah, apa ciri-ciri jaringan epitel? Yang pertama, jaringan epitel itu terdiri atas sel-sel yang bersisi, kemudian bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang berbentuk tidak teratur. Nah, bisa dilihat di samping, di kanan begitu ya, ada sebuah gambar. Nah, itu diilustrasikan sebagai jaringan epitel. Nah, kemudian yang kedua, sel-selnya tersusun rapat. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar yang tersedia di sini, nah ini tidak ada ruang antar sel. Ya, jadi sel satu dengan sel yang lainnya itu tersusun dengan rapat. Nah, kemudian sel juga memiliki daya regenerasi yang tinggi. Nah, apa artinya? Jadi artinya sel epitel ini bisa menggantikan sel-sel epitel yang telah rusak, gitu ya, itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, sel epitel ini beberapa jenisnya memiliki tonjolan atau mikrofili. Nah, ini contohnya misalkan pada usus halus yang berfungsi dalam penyerapan sari-sari makanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ciri yang terakhir yaitu tidak mengandung pembuluh darah dan juga pembuluh limpa. Nah, karena dengan alasan tersebut, maka nutrisi yang diperoleh itu yaitu secara difusi dari cairan jaringan ikat yang ada di bawahnya. Itu adalah ciri-ciri jaringan epitel secara umum. Nah, kemudian apa fungsi daripada jaringan epitel itu sendiri? Nah, yang pertama, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yaitu melindungi apa? Ya, salah satunya bisa melindungi dari dehidrasi atau juga pengaruh agen kimiawi maupun agen biologi, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga, absorpsi. Nah, apa itu absorpsi? Absorpsi itu merupakan proses penyerapan sari-sari makanan, yaitu biasanya terjadi pada epitel usus halus. Kemudian yang berikutnya, epitel juga berfungsi sebagai sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar. Kemudian yang berikutnya juga berfungsi sebagai ekskresi. Nah, ini jelas, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme seperti metabolisme air, karbon dioksida, dan juga garam-garam tertentu. Nah, kemudian bisa juga berfungsi sebagai eksteroreseptor, yaitu menerima stimulus dari lingkungan. Kemudian yang terakhir, membantu respirasi, misalnya pada hewan yang hidup di dalam air. Nah, itulah ciri-ciri jaringan epitel dan juga fungsi jaringan epitel. Yang berikutnya, nah ini adalah macam-macam jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini berdasarkan bentuk selnya dibedakan menjadi 5 jenis atau 5 kelompok. Yang pertama, jaringan epitel yang berbentuk pipih. Kemudian jaringan epitel yang berbentuk kubus, kemudian jaringan epitel berbentuk silindris. Ada juga jaringan epitel transisional dan juga jaringan epitel kelenjar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, jaringan epitel pipih selapis. Nah, jaringan epitel pipih selapis ini kalau kita lihat sesuai yang ada pada gambar, yaitu bentuknya pipih. Nah, kemudian dia hanya memiliki satu lapisan atau selapis. Nah, apa fungsi daripada epitel pipih selapis ini? Fungsinya bisa sebagai difusi, kemudian osmosis, kemudian filtrasi atau penyaringan ya,
dan juga ekskresi atau pengeluaran. Nah, epitel pipih selapis ini dapat dijumpai pada alveolus paru-paru, kemudian selaput telinga bagian tengah, kemudian selaput pada telinga bagian dalam. Nah, kemudian yang berikutnya ada epitel pipih berlapis banyak. Nah, ini sama bentuknya, memiliki bentuk yang pipih, hanya dia memiliki lapisan yang banyak atau lebih dari satu lapis. Nah, jelas dilihat di gambar. Nah, ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari pengaruh fisik, kemudian pengaruh biologi dan juga kimiawi. Nah, di manakah kita dapat menjumpai epitel pipih berlapis ini? Nah, bisa ditemukan pada jaringan kulit, kemudian vagina, rongga mulut, esofagus, dan juga anus. Nah, itu ya. Nah, kedua ini merupakan epitel berbentuk pipih. Nah, kemudian yang selanjutnya, epitel selanjutnya yaitu epitel kubus. Nah, untuk yang ini yaitu epitel kubus lapis. Jadi hanya memiliki satu lapisan. Nah, fungsinya sebagai apa? Sebagai pelindung, kemudian sekretori, dan juga absorpsi, penyerapan. Nah, ini dapat ditemukan epitel kubus lapis ini di ginjal, yaitu tepatnya di nefron, kemudian di TKP atau tubulus contortus proximal, kemudian TKD di bagian tubulus contortus distal. Kemudian ditemukan juga pada ovarium atau bagian permukaan luarnya, kemudian kelenjar ludah, kemudian tiroid, pankreas, dan juga lensa mata. Yang berikutnya yaitu epitel kubus berlapis. Ini masih kubus, hanya lapisnya lebih dari satu banyak. Nah, ini berfungsi sebagai proteksi, yaitu sebagai perlindungan, absorpsi, begitu ya, dan juga sekresi. Nah, ini dapat kita temukan pada saluran kelenjar keringat. Kemudian yang berikutnya, epitel silindris lapis. Epitel silindris lapis ini dapat berfungsi sebagai sekresi dan juga absorpsi. Nah, ini dapat ditemukan pada uterus, kemudian tuba uterin, kemudian ductus efferens, lambung, usus halus, dan juga kantong empedu. Kemudian yang berikutnya yaitu epitel silindris berlapis. Nah, ini berfungsi sebagai perlindungan dan sekresi. Dapat kita temukan pada uretra, kemudian laring, trakea, faring, dan juga kelenjar ludah. Nah, ini ada 3 bentuk ya, epitel pipih, kemudian kubus, dan silindris. Nah, kemudian ada 2 yang lainnya, yaitu epitel transisional. Nah, kenapa jaringan ini disebut sebagai epitel transisional? Jadi hal yang paling utama karena dulu ini jaringan epitel ini memang dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak tanpa lapisan zat tanduk dengan epitel silindris berlapis banyak. Nah, jadi merupakan sebuah peralihan. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai pelindung bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi. Misalnya pada lapisan sistem urinaria, yaitu pelvis renalis atau ruang ginjal. Kemudian ada juga ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, sedangkan jaringan epitel yang terakhir yaitu jaringan epitel kelenjar. Nah, seperti yang kita ketahui begitu ya, kelenjar itu ada 2, yaitu kelenjar eksokrin dan juga kelenjar endokrin. Jadi kelenjar eksokrin ini memiliki saluran pengeluaran, sedangkan endokrin itu tidak memiliki saluran pengeluaran. Nah, lalu contohnya atau kita dapat menemukan epitel kelenjar eksokrin terdapat di mana? Nah, kita dapat menemukan di kelenjar lambung, kemudian kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan juga kelenjar keringat. Sedangkan endokrin, nah endokrin ini biasanya terdapat pada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Nah, ini kita sering mendengar yaitu hormon. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Baik, hanya itu saja pada video yang pertama. Kita akan melanjutkan
pada video berikutnya, yaitu jaringan yang kedua, jaringan ikat. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.